kurang ada, baik waktu, kesempatan ataupun biaya. Pak Muzani, izin isu lain ini terkait dengan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia, Pak. Ada beberapa hal yang menjadi fokus atau sorotan. Di antaranya adalah sertifikasi halal dan juga barang impor yang masuk ke Indonesia. Sama satu lagi itu data konsumen Indonesia yang bisa diakses oleh Amerika Serikat. Tanggapannya, Pak? Saya kira kalau kita perhatikan apa yang dihasilkan oleh Presiden Prabowo dalam perjalanannya ke Washington sangat bagus, mengembirakan, karena pertama misalnya akan ada rencana investasi dari Amerika untuk berbagai bidang industri lainnya dengan nilai yang cukup besar. Saya kira ini sesuatu kabar yang membanggakan meskipun ini baru MOU ya, sehingga industri-industri kita bisa bersaing, bisa lebih baik lagi. Yang kedua, tarif yang dikenakan akibat dari keputusan Mahkamah Agung Amerika, kemudian tarif yang rencana 19 bisa menjadi 10 dan katanya Trump akan menerapkan 15%. Itu saya kira kabar baik bagi produk-produk kita. Yang ketiga, dalam hal pembicaraan Presiden Prabowo tentang BOP, saya kira cukup bagus. Keikutsertaan kita dalam BOP saya kira menjadi salah satu hal yang penting bagi perdamaian di Palestina termasuk di Gaza. Masyarakat Gaza sekarang bersyukur ada perdamaian sehingga mereka bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan tenang, dengan baik, dan bisa menikmati bulan Ramadan ini bersama keluarga masing-masing mereka. Mereka berharap ada hal yang lebih maju. Di BOP ini tentu saja kita terlibat bukan hanya pada proses perdamaian Timur Tengah, tapi juga proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali Gaza. Dan itu saya kira sebuah langkah yang maju dan konkret dari upaya kita memerdekakan bangsa Palestina dari cengkraman Israel. Tentu ini adalah sebuah upaya diplomasi yang luar biasa. Kita bersyukur ada keberanian dalam berdiplomasi dari Presiden Prabowo di bawah pemerintahan beliau. Maka ini bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Termasuk ini juga menjadi terobosan yang menjadikan nama Indonesia menjadi lebih baik di mata internasional. Pak Muzani, izin terkait yang oknum polisi yang memukul kepala anak kecil itu remaja di Maluku, apa tanggapannya Pak? Saya belum melihat, jadi saya tidak bisa berkomentar. Ya kan lagi rame kan, kemarin banyak korban jadi tersangka dan ini justru malah polisi langsung memukul helm di Makassar sampai siswa nih sampai meninggal dengan alasan katanya tawuran, padahal belum ada bukti tapi langsung main mukul gitu. Ya, yang saya kira hal-hal seperti itu kan seringkali terjadi dalam beberapa kasus penanganan hukum kita atau aparat kita. Saya kira itu harus menjadi pelajaran dan saya kira kami percaya bahwa aparat kepolisian dalam hal ini Mabes Polri ataupun Polda akan menangani secara profesional, secara tegas, melihat fakta di lapangan yang terjadi. Kemudian dari kejadian-kejadian juga ada yang dorongan agar pasukan yang dikategorikan sebagai pasukan khusus itu tidak dilibatkan dalam kegiatan pengamanan masyarakat, jadi cukup satuan main. Mungkin tanggapan dari MPR ini? Saya kira apa yang diharapkan oleh masyarakat perlu diperhatikan dengan baik, karena itu adalah harapan yang juga memberi kebaikan kepada aparat kepolisian. Dan saya kira pimpinan Polri akan mendengar, mempelajari pandangan-pandangan itu dengan baik, bijak, dan pada waktunya akan mengambil tindakan atau keputusan yang benar. Yang benar itu artinya baik untuk masyarakat, baik untuk penegakan hukum, dan juga baik untuk kepolisian. Sabarlah sebentar, karena pasti kepolisian dalam ini pimpinan Kapolri dan jajarannya memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang semua terjadi di lapangan. Pak Muzani, kalau dari Gerindra soal Nasdem yang masih ragu-ragu untuk mendukung Pak Prabowo di 2019 seperti apa? Saya kira memang belum waktunya untuk mencalonkan presiden dari satu partai politik atau partai koalisi, karena pencalonan presiden baru akan dilakukan tahun 2029, mungkin sebelum itulah ya kira-kira. Sehingga bagi kami kalau ada partai politik yang belum memutuskan pencalonan presiden, hal yang kami hormati, hal yang wajar, dan kami harus menghormati rumah tangga partai lain. Karena itu
Tapi sebaliknya, jika ada partai politik pun yang sudah memutuskan calon presidennya dan misalnya mendukung Pak Prabowo kembali untuk 2029, kami tentu saja berterima kasih kader terbaik kami yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia bisa dipercaya kembali oleh partai politik tersebut untuk dimajukan dalam kontestasi Presiden 2029. Namun entah partai politik yang sudah memutuskan atau partai politik yang belum memutuskan, bagi kami menghormati kedua-duanya. Tapi adalah keputusan Kongres Partai Gerindra yang mengatakan bahwa atau yang memutuskan bahwa calon presiden Partai Gerindra 2029 adalah Haji Prabowo Subianto. Itu sesuatu yang kami gelorkan terus karena bagi kami itu adalah kewajiban kami sebagai kader untuk terus menggelorkan ini dan menjaga agar pemerintahan yang sekarang berjalan sampai dengan 2029 bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat merasakan hasilnya dengan baik. Kemudian Ya? terakhir mengenai soal presidensial parliamentary threshold yang muncul usulan agar dinaikkan jadi 7% supaya sistemnya hanya memiliki partai tapi selected partai gitu Pak, di DPR di MPR seperti apa? Parliamentary threshold saya kira sesuatu yang masih perlu untuk dipertahankan, tapi berapa jumlahnya saya kira bergantung kebutuhan. Saya kira nanti menjadi kesepakatan teman-teman di DPR berapa parliamentary threshold yang sekarang ini 4% akan dinaikkan berapa atau berapa persen. Tapi saya kira kalau 7% terlalu tinggi. Saya kira kalau 7% ya memang terlalu, dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu. Siap. Oke. Siap. Oke, Bang Muzani. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke.